Ini campnya camp 2 ya Bang? Camp 2 terus? Terus sampai akhir tahun? Terus? Ayo. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan di ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret Jampitsus. Sebelumnya saat penggeledahan kafe di Cipete, Jakarta Selatan dan rumah di Sentul, Jawa Barat, polisi menyita 74 kg emas dan juga uang tunai ratusan miliar rupiah. Saat tiba di depan ruko, polisi sempat kesulitan untuk masuk ke dalam ruko yang terkunci. Bahkan polisi sempat naik ke lantai 2 ruko dengan menggunakan tangga untuk mencoba masuk dan mengambil sejumlah CCTV di lokasi. Selang 1 jam, polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam ruko dengan cara memotong rantai kunci ruko dengan alat pemotong gerinda. Penggeledahan ini terkait penggeledahan lanjutan yang dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu kemarin. Ya, kita simak bersama pernyataan Febri Diansyah dan Jampitsus setelah namanya terseret usai penggeledahan kafe di Cipete hingga temuan sejumlah uang dan juga emas di rumah Sentul berikut ini. Jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Pemirsa, Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Etik diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Etik pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Selain Etik, KPK juga menangkap 4 orang lain. Sebelumnya Etik dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Dokumen kunjungan kerja bersama keluarga ke Amerika Serikat Menteri PU Dodi Hanggodo menjadi sorotan publik. Menteri Dodi pun buka suara dan menegaskan memilih untuk mengunjungi Aceh daripada ke Amerika Serikat. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi memastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Anang-Anang di Benar Meriah. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program mandatori biodiesel B50 atau solar dengan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit
di Karawang, Jawa Barat pada Kamis siang. Tidak hanya membuktikan pencapaian teknologi, menurut Prabowo, B50 juga jadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat. Prabowo juga mengatakan dengan adanya B50, Indonesia tidak akan lagi melakukan impor solar. Sementara itu untuk mendukung transisi penerapan B50, Badan Usaha BBM diberi masa transisi hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel dengan spesifikasi pencampuran B40. Saudara-saudara sekalian, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jenazah mendiang mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tiba di kota Mashhad di Timur Laut. Upacara ini adalah tahap akhir dari rangkaian penghormatan yang berlangsung selama beberapa hari di seluruh kota Iran. Rekaman video menunjukkan peti mati Khamenei bersama dengan peti mati beberapa anggota keluarganya dibawa melalui jalan-jalan di kota Mashhad. Kedatangan jenazah Ali Khamenei disambut oleh lautan warga Iran. Mereka membawa foto dan atribut untuk menghormati mantan pemimpin tertinggi Iran ini. Mereka berasal dari seluruh penjuru kota di Iran dan upacara di kota ini menjadi tahap akhir rangkaian penghormatan Ali Khamenei yang berlangsung selama beberapa hari. Khamenei dimakamkan di kompleks makam Imam Reza. Rencananya 27 tamu negara akan menghadiri pemakamannya. Sementara putranya Mojtaba Khamenei belum juga terlihat menghadiri pemakaman keluarganya. Khamenei sendiri meninggalkan dunia pada hari pertama operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Putranya Mojtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai penggantinya. 5 cerita, 5 wajah kekuasaan. Dari kasus korupsi yang diduga melibatkan Jampitsus Kejagung sampai rencana presiden untuk mengurangi impor biodiesel. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Priska Papilaya, sampai jumpa.